Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Eh, Gimana? Tugas duanya udah pada ngerjain semua belum? Alhamdulillah sudah. Sudah. Tapi nggak tahu. Sudah, tapi belum selesai. Udah tapi belum selesai. Gimana cerita itu? Udah, tinggal sebagian. Tinggal sebagian gitu. Oke. Ya dah. Jadi ini ingat ya. Ini saya jawab berdasarkan POV saya aja gitu ya, berdasarkan apa yang saya tangkap gitu ya. Oke, jadi mungkin sedikit bahasan yang tugas satu ya. Udah ada ini belum apa namanya dari tutornya ada timbal balik belum sama tugas satunya? Soalnya tuh kemarin ada yang gambar grafik salah katanya. Gambar grafik atau apa ya yang salah tuh? Terus abis itu terutama yang nomor 4. Nah, terus kan gondok-gondokan tuh ya di grup. sampai saya nggak balas lagi tuh, bodo amat saya. Oke, gimana nomor tugas satunya apa namanya? Udah dari 5 nomor itu adakah timbal balik yang jawabannya salah, mungkin yang sempat ngikutin jawaban saya gitu, atau emang nggak belum dinilai? Ada yang gimana teman-teman? Kalau kemarin Ada tuh yang Mbak udah Isma dinilai tapi feedbacknya salahin nggak? Punya saya belum dinilai sih. Yang lain? soalnya kalau di kemarin tuh siapa ya Mbak Isma atau siapa ya kayaknya yang nomor 4 salah karena ternyata pas saya cek itu di beberapa sumber ini ternyata itu soal yang dimaksud itu 4 sekonnya tuh di atas ini, di atas apa namanya, di atas tembok. Jadi tuh ini soal tuh kayak saya rasa soalnya pakai versi luar tapi versi translate Indonesian gitu loh, tapi nggak ditranslate dalam Indonesian propernya gitu. Jadi kadang kita bisa bingung gitu loh, bahasa dari bahasa ini artinya gimana gitu ya gitu. Karena biasanya saya kalau ngecek kalau jawabannya nggak tahu gitu ya, misalkan ini saya coba cek jawaban dari ini, saya translate nih ke bahasa Inggris dan ada itu, cuma ya itu beneran ternyata kalau pas lihat versi bahasa Inggrisnya itu kalau diterjemahin secara proper Indonesianya punya translatannya tuh nggak kayak gini gitu loh. Makanya pas kemarin ini soalnya apa sih coba, ternyata pas ada versi bahasa Inggris, oh ternyata versi bahasa Inggrisnya tuh gitu. Oke, mungkin langsung aja ya dari nomor satu. Dari nomor satu, sebuah peti kayu bermasa 32,5 kg mula-mula diam pada lantai gudang digenai gaya horizontal neto. Nah ini nih, saya pikir, gaya horizontal neto tuh gimana gitu kan. Ini resultan gaya gitu, ini resultan gaya horizontalnya gitu. Itu versi bahasa Indonesia yang benar tuh. Jadi apa namanya kalau di bahasa Inggris tuh net apa gitu ya. Nah, net itu adalah kalau kita bilang itu adalah resultannya gitu. Oke, jadi di sini ada sebuah peti kayu, kemudian di awal katanya ini di sini masanya itu 32, untuk masa bendanya adalah 32,5 kg. Nah, di sini itu awalnya V0-nya tuh 0, belum bergerak gitu ya. Dia masih diam. Kemudian dikenai gaya total horizontalnya alias sigma F gitu ya, sigma F. Cuman di sini karena ini berarti saat anggap aja saya anggap dia satu arah gitu ya. Maksudnya satu gaya aja. F-nya 130 Newton. Kemudian dia bergerak nih, kutuk. Ternyata dia pindah ke sini. Gitu ya. Ini adalah pindahannya.
Nah, ternyata kemudian di informasi di soal berapa percepatan yang dihasilkan. Oke. Yang A itu nanya nih, yang A berapa percepatannya? Ya sudah, gitu ya kan. Ini pakai hukum 2 Newton gitu ya. Tinggal pakai sigma F sama dengan M kali A. Ya udah, sigma F-nya adalah 130 sama dengan M-nya 32,5 kali A. Berarti A-nya adalah 130 per 32,5. Berarti berapa tuh kalau dihitung? Bentar, saya ambil kalkulator dulu kalau gitu. Kalkulator saya masih di tas. Betul. 130 bagi 32,5, jawabannya adalah 4 ya, 4 meter per sekon kuadrat or 4 meter per second square. Oke. Kemudian yang B. Berapa jauh jarak yang ditempuh peti kayu dalam ini. Jadi itu yang ditanya, ini S-nya dari sini nih berapa nih? Gitu ya, S-nya berapa meter? Ya sudah, berarti ini kasus GLBB ya, karena dia punya percepatan. Ya sudah, kita hitung di sini dalam waktu dari sini ke sini tuh T-nya dia ternyata wait adalah. Nah, di sini tuh T-nya ternyata 10 sekon gitu ya, 10 sekon. Ya sudah, maka langsung kita kerjakan aja pakai rumusnya GLBB gitu ya. Mau pakai rumus nomor berapa bebas, yang penting disesuaikan. Nah, ini kita pakai rumus yang nomor 3 aja. S sama dengan V0 kali T tambah dengan setengah AT kuadrat. Ya sudah, berarti S sama dengan V0 nya 0 kali T nya 10 tambah setengah kali 4 kali dengan 10 kuadrat. Berarti S nya sama dengan 0 tambah 2 kali 100. Berarti S nya sama dengan 200 meter. Kemudian untuk yang C, berapa lajunya pada akhir 10 sekon? Jadi ditanya di sini VT nya berapa gitu ya. Ya sudah, VT sama dengan V0 tambah AT. Berarti VT sama dengan V0 nya adalah 0 tambah 4 kali 10. Berarti VT nya adalah 40 meter per sekon. Oke, sampai sini dulu untuk nomor 1. Ada yang mau ditanya nggak? Halo, halo. Ada yang mau ditanya untuk nomor 1 terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke soal nomor 2? Kak, itu nomor 1 cuman sampai situ aja. Iya, ini kan A-nya nih, percepatannya berapa? Udah kejawab. 4 meter per sekon. Ini untuk jawabannya A nih. Terus ini B-nya adalah jarak. Berapa sih dari sini ke sini gitu ya. Ini B-nya. Terus yang C-nya berapa laju akhirnya nih, VT-nya berapa? Ya udah ini. Oh iya ya. Ya, gitu. Makasih. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau ada yang masih bingung buat soal nomor 1? Jadi tuh ketika udah berlaku hukum 2 Newton dan apalagi ada percepatan di sini, berarti di sini kasusnya adalah kasus GLBB yang dipakai. Gitu. Gimana? Nggak ada? Aman? Saya lanjut? Bisa saya lanjut? Aja, Nah, lanjut aja ya. Oke. Nah, nomor 2. Seorang astronot ditambatkan oleh seutas kali pada sebuah pesawat antariksa. Astronot dan pakaiannya mempunyai massa total 100 kg, sedangkan massa tali diabaikan. Kendaraan angkasa itu mempunyai massa. Kendaraan angka tersebut jauh dari sembarang benda astronomi besar sehingga kita dapat mengabaikan gaya gravitasi pada pesawat dan astronot itu. Kita juga menganggap bahwa pesawat itu mula-mula diam dalam kerancuan ini. Oke. Nah, jadi nomor 2 ini ceritanya tuh kayak kita punya sebuah pesawat di sini ya. Nah, di sini punya pesawat, kemudian ditautkan antara tali dengan ini ada seorang astronot gitu ya. Ini adalah A-nya.
Nah, ternyata dikasih tahu bahwasanya untuk massa pesawatnya ini adalah sebesar 9 kali 10 pangkat 4 kilogram, dan untuk massa astronotnya sama pakaiannya gitu ya 100 kilogram. Nah, kemudian ditanyakan gitu ya. Kemudian oke. Kemudian si astronot ini itu katanya narik tali ini, narik tali ini nih ke sana gitu ya. Sebesar F, yaitu adalah 80 Newton. Nah, ditanya, "A, berapa gaya yang dilakukan tali pada astronot?" Nah, logikanya adalah ya sebenarnya kalau ditanya gayanya ini ya nggak ada secara spesifik gitu ya. Nah, di sini berlakulah hukum 3 Newton. Adalah sigma F aksi sama dengan sigma F min sigma F reaksi. Gitu. Jadi gaya yang dilakukan astronot kepada tali gitu ya, kepada tali itu pasti akan setara dengan minus daripada tali ke astronot. Jadi F dari ini kan 80 Newton nih katanya. Ini min FTA. Jadi FT kepada A, tali kepada astronot itu sebesar minus 80 Newton, yang artinya kalau digambar gitu ya, kalau digambar itu gini. Ini gambarnya kalau digambar begini nih. Ini yang FTA ya. Jadi itu ini gambar FTA tuh ke sini. Itu. Jadi yang FA terhadap T itu adalah yang ini, yang oranye gitu ya. Oke, kemudian yang B. Kalau berdasarkan rumus sigma F sama dengan M kali A, lalu A-nya sama dengan 0, kok bisa sih FTA-nya itu 80 Newton? Harusnya kalau semisal kita masukin angka 0 di sini, logikanya apa yang terjadi? Nah, harusnya kalau semisal kita masukin ke F sama dengan M kali A, berarti F sama dengan M kali 0, maka nilai F-nya itu adalah 0. Harusnya 0 nih. Berarti artinya dia tidak mempunyai gaya dong. Kan gitu ya? Nah, maka yang terjadi adalah dia dapat gaya ini bukan karena dia menarik secara ini gitu ya. Tapi kalau semisal kita misalkan ada dua buah benda gitu ya, ada dua buah benda kemudian dihubungkan dengan tali gitu ya, seperti ini. Nah, ini ditarik misalkan ke sebelah kanan, maka di sini ada yang namanya gaya tegangan tali alias T, tension. Nah, ini itu kalau kita pisah secara analisis gambarnya itu adalah begini. Benda yang pertama itu ditarik ke arah T gitu. Jadi seolah-olah si tali ini narik ke arah kanan benda yang pertama, yang benda yang kiri. Nah, kemudian kalau di sebelah benda yang di sebelah kanan itu selain ditarik dengan F, ada yang berusaha menahan gayanya, yaitu adalah gaya T. Nah, jadi di sini yang berlaku bagaimana status tali tanpa massa melakukan gaya, karena gitu ya. Jadi hal ini nih, yang ini nanti tinggal dibikin kalimat sendiri ya. Ini saya kasar aja. Karena si tali memiliki gaya tegangan tali. Wait. Ini terakhir saya jelasin sampai mana? Sampai mana dulu nih? Atau saya ulangin aja kali ya? Belum, ya. Jadi tuh gini, kalau kita berdasarkan rumus F sama dengan M kali A itu ya kan. Nah, kalau A-nya 0, maka secara matematis harusnya F-nya kan 0 nih. Gitu kan ya? Nah, tapi kalau begitu berarti jawaban A kita salah dong. Gitu kan ya? Nah, jadi sebenarnya kalau secara matematis iya harusnya 0. Tapi secara ini kalau kita
breakdown, contohnya kayak misalkan gambar yang di sebelah kanan ini yang saya buat nih, kan jadi ada gaya, misalkan saya hubungkan nih dua buah benda dengan sebuah seutas tali, kemudian saya tarik nih benda yang di sebelah kanan ke arah kanan gitu ya, maka di sini akan ada namanya gaya tegangan tali gitu. Jadi gaya yang bekerja ini adalah gaya tegangan tali, bukan gaya tarik ataupun gaya gaya dorong, bukan. Tapi dia itu punya gaya atau secara tidak langsung gitulah. Kayak kalau misalnya nih ketika kita berdiri itu ada salah satu gaya. Ya, ada salah satu gaya. Nah, jadi kenapa ada gaya di tali? Sebenarnya tali di sini itu otomatis gitu, kayak ada gaya otomatisnya dia ketika kita tarik dia. Jadi tegang gitu. Nah, jadi ketika dia tegang seperti ini gitu ya, ada tegangan tali, maka secara seolah-olah gitu ya, seolah-olah dia itu menarik benda gitu loh. Menarik atau mendorong gitu lah ya. Nah, jadi misalkan ini kita breakdown nih, benda yang ini nih, dua benda ini ketika dihubungkan seutas tali, maka akan ada gaya tegangan tali di sini. Nah, kalau di breakdown di sebelah kiri, itu si tali ini seolah-olah menarik benda ini ke sebelah kanan. Nah, namun ketika di benda yang kedua, yang benda sebelah kanan ini gitu ya. Nah, ketika benda di sebelah kanan gitu ya. Benda di sebelah kanan ini benda satu, ini benda dua, saya sebut aja 1 sama 2 deh. Nah, di benda 2 ini ketika benda ini ditarik ke sebelah kanan sebesar F, itu ada gaya yang seolah-olah menahan daripada si gaya tegangan gaya si F ini ke arah kiri, yaitu adalah si T itu sendiri. Jadi T ini itu bersifat ya aksi reaksi jatuhnya gitu ya. Jadi walaupun dia tidak memiliki secara matematis tidak mempunyai gaya F sama dengan 0, tapi dia sebenarnya adalah punya Ft ini karena tali ini memiliki gaya tegangan tali alias T. Seperti itu. Jadi kalau semisal ini kita bikin ini adalah sebuah sistem yang gitu ya, sebuah sistem yang sebuah sistem yang diam gitu ya, sebuah sistem yang diam. Ketika misalkan ini adalah kapal gitu ya, kapal atau apa ya, P lah, terus kemudian ini ada astronot, kemudian berhubung dengan tali, ini ada gaya tegangan tali, dan ini si astronot ini menarik tali ini ke sebelah kanan sebesar 80 Newton. Nah, kalau kita breakdown daripada si astronotnya ini gitu ya, kalau kita breakdown daripada astronot ini, maka si astronot ini itu kalau kita hubungkan dengan tali gitu ya, seperti ini, maka ini ada searah kanan gitu ya, sebesar F gitu ya, sebesar F sama dengan 80 Newton gitu ya. Ke kanan sebesar F sama dengan 80 Newton. Kemudian di sebelah ke kiri dia ada T di situ. Dan karena dia sistemnya seimbang, maka sigma F-nya sama dengan 0. Maka F kurang T sama dengan 0, berarti F itu sama dengan T. Berarti T-nya sama dengan 80 Newton. Kayak gitu kurang lebih. Ya. Nah, itu untuk yang B. Nah, yang C. Berapa percepatan astronot? Oke. Jadi percepatannya dalam astronot ya kita bikin pakai F sama dengan M kali A. F-nya itu adalah 80 Newton. Ya. 80 Newton. Terus dikali M-nya itu ada 100 ya. Nah, 80 sama dengan 100 dikalikan dengan A. Berarti A-nya adalah 80/100 alias 0,8 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang D. Berapa gaya yang dilakukan tali pada kendaraan angkasa? Nah, ini juga sama nih. Berarti dari sini kalau kita breakdown lagi, berarti kalau kita berdasarkan si kapal ini, maka dia seolah-olah
narik ke kanan. Dan T yang ada di sini sama T yang ada di sini, di sebelah kiri sama sebelah kanan gitu ya. Mungkin di sini saya kasih warna merah deh, sekarang T-nya warna merah gitu ya. T yang warna merah sama T warna hijau itu sama. Karena pasti tegangan tali ini di sini nilainya tuh sama, nggak mungkin berbeda. Sehingga dari jawaban tersebut, maka D itu adalah jawabannya adalah F, tali terhadap P gitu ya, pesawat gitu ya. Itu adalah sebesar T-nya, yaitu adalah sebesar 80 Newton. Nah, untuk E-nya berapa percepatan kendaraan angkasa alias pesawat itunya? Maka E sama dengan F sama dengan M kali A. Ya udah, F-nya 80 gitu ya kan. Kemudian kita masukin M-nya itu tadi 8 kali 10. Berapa sih? 8 sorry 9 kali 10 pangkat 4 gitu ya. 9 kali 10 pangkat 4 kali A. Berarti A nya adalah 80 per 9 kali 10 pangkat 4. Alias ini berarti jawabannya adalah 8 per 9 kali dengan 10 pangkat min 3 meter per sekon kuadrat. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi 8 per 9 kali dengan 10 pangkat min 3 meter per sekon kuadrat. Nah, itu untuk jawaban nomor 2. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak untuk nomor 2? Itu dulu. Ada yang mau ditanya nggak untuk soal nomor 2? Halo, halo. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tes, tes. Halo, halo. Aman Kak, aman Kak? Aman. Yang lain? Aman. Yang Lanjut lain? aja, Kak. Lanjut aja. Nah, gitu. Kan saya nggak tahu ya. Kalau diem aja kan antara ngerti apa nggak ngerti kan saya bingung. Oke, ini untuk yang A, B, C, kemudian ini adalah D-nya di sini, kemudian E-nya di sini. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Sebuah paket bermasa 5 kg meluncur ke bawah, gitu ya, meluncur ke bawah melalui sebuah lereng yang membentuk sudut theta. Artinya berarti kita punya sebuah, biasanya saya gambar begini gitu ya. Nah, kalau kalian mau gambarnya ke sebelah kanan ya monggo. Di sini ada theta di sini. Ya, di sini ada theta. Nah, kemudian di sini ada paket meluncur, ada sebuah bola lah atau apalah gitu ya kan. Nah, kemudian di sini dia punya massa paket atau alias MP-nya itu 5 kg. Kemudian dia meluncur dari sini ke sini itu dengan jarak adalah sebesar 1,5 meter. Nah, ternyata si lereng ama benda ini tuh ada kasar. Mempunyai koefisien gesek kinetis sebesar 0,3. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh paket terhadap yang dilakukan pada paket oleh gaya gesekan, gitu ya. Nah, ya sudah, berarti untuk yang A itu rumus dasarnya adalah W sama dengan F kali sigma F kali S, gitu ya. Sigma F kali S. Tapi di sini perhatikan lagi hanya oleh gaya gesek. Nah, gaya gesek ini kan ada intinya tuh dia turun sampai ke bawah sini, gitu ya, menempuh jarak sejauh 1,5 meter itu ada pengaruh gaya gesek di situ, ya. Tapi sebelum itu di sini saya gambar dulu ya diagram gayanya ya. Nah, jadi di sini itu ada yang namanya W. Kemudian di sini itu, nah ini kalau kita bikin, nah ini dengan asumsi saya ya.
Jadi ketika ada sebuah benda di sini, kemudian dia ini pasti kita anggap bahwasanya gaya gravitasi itu berada di pusat bumi yang ada di bawah bendanya ini, gitu ya. Karena ini kan ini ya permukaan buminya gitu. Jadi dia ke bawah. Nah, maka dari itu berarti kalau kita bahasnya by sistem dari yang ada di sini nih, daripada yang ada di sini, maka ini tuh terlihat miring. Makanya ini kalau kita uraikan gitu ya, kita uraikan dia, kita uraikan, kita proyeksikan gitu ya, maka akan ada dua dia. Nah, sudutnya itu ada di sini ya, sudut theta gitu ya. Nah, ini jadi adalah W kali dengan cos theta gitu ya, W dikalikan dengan cos theta, kemudian di sini adalah W dikalikan dengan sin theta. Nah, selain itu, karena benda ini dia bersentuhan dengan suatu bidang datar, maka akan ada yang namanya gaya normal, gitu ya. Jadi gaya normal itu timbul akibat, gitu ya, akibat suatu benda bersentuhan, gitulah, ibarat kata gaya. Jadi kayak aksi reaksi, gitulah. Nah, ini adalah gaya normal antara si benda ini, si paket ini sama si dasarnya, si lereng. Nah, selain ini ada juga yang namanya gaya gesek di sini. Nah, itu adalah ada gaya gesek di sini. Nah, ya sudah, berarti di sini kalau kita tinjau gitu ya, langsung aja W sama dengan Fg dikalikan dengan S, alias sebenarnya ini delta S gitu ya, alias perpindahannya. Nah, jadi untuk Fg-nya itu rumusnya adalah mu K dikalikan dengan N. Nah, kalau semisal kita lihat dari diagram gaya ini, maka nilai N ini setara di sini nih, kalau saya uraikan dengan catatan ini, saya asumsikan ini adalah sumbu X. Ini ya, ini adalah sumbu X-nya. Ini adalah sumbu X. Kemudian ini adalah sumbu Y-nya. Gitu ya. Nah, jadi di sini ini sumbu Y gitu ya, ini sumbu Y. Maka maka sigma Fy gitu ya sama dengan 0 karena dia tidak memberikan dampak apapun. Maka jadinya N dikurang dengan W dikalikan dengan cos theta sama dengan 0. Berarti N itu sama dengan W dikalikan dengan cos theta. Ya udah, langsung kita aja masukin. Ini adalah M kali G kali dengan cos theta. Nah, cos theta-nya berapa nih? Kan sudutnya nggak ada ya? Ya sudah, kita pakai trigonometri dasar. Kalau semisal kita punya segitiga seperti ini gitu ya kan. Kita punya segitiga tan gitu ya, tan theta. Di sini ada tan theta katanya 3/4. Berarti tadesa depan per samping. Dengan begitu kita dapat apa, pakai teorema Pythagoras ya, dapatlah sisi miringnya 5. Maka nilai cosnya apa? Samping per miring. Sampingnya 4, miringnya 5. Sedangkan untuk sin tetanya adalah 3/5. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau udah tinggal kita masukkan gitu ya, kan nilai daripada si cos 4/5 ini ke sini sama M-nya juga. Nah, M-nya itu adalah 5. Nah, di sini karena G-nya nggak dikasih tahu secara spesifik pakai berapa, ya udah saya pakai 10. Ya, nanti kalau emang disayang pakai 9,8 aja. Nah, ini 10 kali cos theta adalah 4/5. Coret 1, coret 1. Berarti N-nya itu adalah 40 Newton. Ya udah, berarti ini 0,3 kali dengan 40. Berarti Fg-nya adalah 12 Newton. Ya udah, berarti gaya geseknya itu sebesar 12 Newton yang mempunyai dampak atau berdampak kepada perpindahan bendanya ini. Jadi 12 dikalikan dengan 1,5. Nah, 15 kali 12 ini kan 180 kalau nggak salah ya. Jadi ini W-nya adalah 18 Joule.
Harusnya begitu. Coba saya cek dulu hitungannya. Harusnya sih begitu ya. 12 kali apa namanya? 1,5 harusnya 18. Ya, 18 joule ya. Jadi ini adalah apa namanya, usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan terhadap paket. Nah, kemudian untuk yang B, berapa usaha yang dilakukan paket terhadap apa namanya, terhadap paket oleh si gaya gravitasi. Nah, karena ada gaya gravitasi, makanya dia bergerak turun ke bawah gitu ya, mengikuti mengikuti arah ininya lah, arah lempengannya gitu, arah lerengnya. Maka bisa kita tulis berarti W-nya ini adalah perbedaan gitu ya, perbedaan daripada energi potensial. Kalau mau pakai seperti itu boleh gitu ya kan. Nah, tapi kalau semisal emang mau pakainya sistem seperti itu gitu ya, maka kita harus cari dulu nih gitu ya. Jadi pakai delta EP. Nah, W-nya adalah del EP2 kurang EP1 gitu ya. Nah, maka nilai W-nya sama dengan Mg kali H2 kurang Mg kali H1 gitu. Nah, ya sudah, berarti W-nya sama dengan H2-nya berapa nih? Kan gitu ya. Atau kita tulis begini, M kali G kali H2 kurang H1. Berarti W-nya sama dengan Mg kali dengan delta H. Nah, delta H-nya ini itu ya bisa kita cari dengan ya dari gambar dari segitiga yang tadi. Misalkan di sini kita tahu bahwasanya ini 1,5 meter. Nah, di sini nih ini delta H-nya nih. Kalau kita bikin ini tanda nilai, kita bikin tanda positif aja kali ya sementara gitu ya. Tanda positif dulu gitu sementara. Maka ini kita pakai apa? Sin demi kan? Kita pakai sin demi. Sin theta sama dengan delta H per gitu ya. Delta H. Sorry, nggak usah pakai ini, nggak apa-apa deh, nggak usah, biar tandanya nggak minus gitu ya. Kita bisa pakai ini aja. Kan F sama dengan sigma F sama dengan kali delta S gitu ya. Nah, delta S-nya di sini bukan pakai yang 1,5 gitu ya, bukan pakai 1,5 lagi, melainkan pakai delta H gitu ya. Dia turunnya berapa nih jarak ke bawahnya gitu. Nah, di sini gaya yang terjadi adalah apa? Gaya berat W kecil gitu ya. Ini W kecil kali dengan jarak dari atas ke bawah ini adalah sebesar H. Berarti sin theta ini sama dengan H per 1,5. Sin tetanya berapa? 3/5 sama dengan H per 1,5. Ya udah, berarti H-nya adalah 3 kali 1,5 per 5. Jadi di sini kita dapat H-nya adalah 0,9 meter. Ya sudah, berarti W sama dengan M kali G gitu ya, kali H. Berarti W-nya sama dengan M-nya itu 5 kali 10 kali 0,9. Berarti W-nya berapa? 45 joule. Karena ini dapat 9 kali 5 gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk yang B. Nah, yang C, usaha yang dilakukan oleh pada paket oleh gaya normal. Nah, ya sudah, berarti untuk yang C, W sama dengan sigma F kali dengan delta S gitu ya. Sigma F kalikan dengan delta S ini, karena berhubung delta S-nya 0, karena tidak ada perpindahan gitu ya, tidak ada perpindahan akibat N, maka W-nya, maka delta S-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita masukin berarti W sama dengan, mau angka berapapun itu sigma F-nya, kalau dikalikan dengan 0, maka nilai W-nya adalah 0.
Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut usaha total yang dilakukan oleh pada paket. Nah, jadi di sini mungkin kita sebut saja ini W1, 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 W2, 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 ini W3 gitu ya kan. Nah, atau ya kita tulis gini aja biar beda gitu ya. Nah, kalau yang D itu bisa kita tulis begini. W sama dengan sigma F. Sigma F kali dengan delta S. Gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa langsung nih kalau kita lihat nih. Ini benda ini bergerak atau berpindah sejauh 1,5 meter akibat ada gaya gesek sama W sin theta gitu ya. Ya sudah, berarti karena arah bendanya itu ke arah bawah sini gitu ya. Ini arah geraknya gitu ya. Ini A-nya. Maka W sin theta-nya positif, Fg-nya negatif. Berarti W kali dengan sin theta dikurangkan dengan Fg dikalikan dengan delta S-nya. Berarti W-nya sama dengan W kali sin theta gitu ya. Berarti ini 5 kali 10 kali sin theta-nya adalah 3/5 gitu ya. Dikurang dengan Fg-nya gitu. Fg-nya itu berapa? Fg-nya 12 gitu. 12 kali dengan delta S 1,5. Nah, berarti W-nya itu sama dengan 30 kurang 12 kali 1,5. Berarti W-nya adalah 18 kali dengan 1,5. Berarti W-nya itu adalah 18 kali 1,5 berapa tuh? 11 kali 1,5. Jawabannya adalah 27 joule. Nah, 27 joule. Yang sebenarnya ini tuh bisa kita cari dengan memanfaatkan gitu ya. Ini bisa dicari dengan memanfaatkan informasi yang ada di ABC gitu ya. Cuman harus hati-hati. W total W1 tambah W2 tambah W3. Nah, tapi ini harus hati-hati gitu ya. Di sini harus hati-hati. W total itu adalah min 18 tambah 45 tambah 0. Berarti W totalnya alias ini W totalnya sama dengan 27 joule. Jawabannya sama. Itu. Nah, kenapa minus? Karena perlu diingat lagi, ini gaya geseknya arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Maka nilainya dia negatif. Karena kalau kita taruh di sini, ini harusnya mungkin atau gini kali ya. Biar nggak salah ini minus 12. Karena arah gayanya tuh ke arah kanan gitu. Maksudnya ke arah kanan. Maksudnya berlawanan dengan arah gerak benda, makanya dia negatif. Jadi kalau kita menghubungkan ke sini dia sesuai. Jadi 30 kurang 12 gitu ya. Jadi minus 12 kali 1,5. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian yang E cukup nggak ya? Oke, ini bentar. Oke, lalu copy. Nah, tadi sampai yang ini. Nah, ini saya apa namanya? Mungkin ini saya kopas dulu kali ya. Oh, ini copy. Mulai ini ini aja kali ya. Lah, gini aja. Oke, jadi yang E gitu ya. Yang E itu adalah kalau semisal di awal dia punya, jadi kalau kita lihat ini gitu ya, kalau ini kita gambar, kita ambil aja, kita lihat datar gitu ya. Nah, kemudian di sini nih
Ah, dia tuh di awal dia punya nih V0-nya sebesar 2 meter per sekon. Kemudian dia meluncur sampai ke paling bawah di sini dengan jarak dari sini ke sini itu alias S-nya adalah 1,5 meter. Nah, kira-kira di sini VT-nya tuh berapa? Gitu ya. Nah, kalau udah ketemu begini, maka ya kita bisa memanfaatkan apa? Ini itu terjadi karena usaha gitu ya, usaha. Maka di sini usahanya adalah delta EK. W adalah EK2 kurang EK1. Di sini W-nya tadi berapa? W-nya tadi 27 Newton ya di sini. Tuh, ada 27 joule, sorry. 27 joule. Nah, jadi di sini langsung aja ini setengah kali M kali VT kuadrat gitu ya. Karena ini posisi kedua. Dikurangkan dengan setengah kali M kali dengan V0 kuadrat. Berarti W-nya sama dengan di sini kan VT-nya tetap ke arah sini gitu ya. Nah, berarti setengah. Berarti ini W-nya adalah 27 gitu ya. 27 sama dengan setengah kali 5 kali VT kuadrat dikurang dengan setengah kali dengan 5 kali V0-nya adalah 2 gitu ya. 2 kuadrat. Maka di sini langsung kita kali 2 aja. Berarti 54 sama dengan 5 VT kuadrat kurang 20. Berarti 5 VT kuadratnya sama dengan 74. Berarti VT kuadratnya sama dengan 74 per 5. Berarti VT-nya adalah akar kuadrat dari 74 per 5. Berapa tuh? Kalau misalkan kita hitung. 74 akar dari 74 per 5. Jawabannya adalah 3,847 gitu ya. 3,847 atau 3,85 lah ya. 3,85 meter per sekon. Ini versi pertama. Versi keduanya bisa kalau mau tadi. Misalkan ini memanfaatkan atau mau mencari kira-kira berapa percepatannya gitu ya. Sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Jadi kita cari A-nya nih. Jadi di sini kita mau cari pakai VT sama dengan V0 tambah AT. Tapi ternyata A-nya nggak ada. Ya kan? Kita cari pakai analisis ini. Maka sigma F, di sini kan kalau kita jabarkan di sini tadi ini adalah W kali dengan sin theta. Terus kemudian di sini adalah FG. Kemudian di sini tadi ini saya ketinggalan di sini W dikalikan dengan cos theta. Kemudian kalau ke atas ini ini adalah gaya normal. Nah, maka kalau misalkan untuk mencari yang A-nya ini kan berarti bisa kita lakukan hukum 2 Newton. M kali A. Maka jadinya W kali dengan sin theta kurang FG sama dengan M kali A. Berarti ini 5 kali 10 kali sin tetanya tadi berapa? 3 per 5 gitu ya. 3 per 5 kurang mu-nya FG-nya di sini berapa sih FG-nya? 12 langsung aja sama dengan 5 kali A. Ini 30 kurang 12 sama dengan 5A. Jadinya berarti 18 per 5 sama dengan A. Yang artinya berarti A-nya itu adalah 18 per 5 itu berapa? 3,6 harusnya. 18 bagi 5. Ya, 3,6. 3,6 meter per sekon kuadrat. Ya udah, balikin ke sini. Berarti VT sama dengan V0-nya tuh 2 tambah dengan 3,6 kali T-nya nih nggak ada. Ya udah, jangan pakai yang ini. Kalau emang mau pakai T boleh. Atau ini kita bisa pakai ini. Misalkan kita nggak pakai yang ini deh. Kita pakai yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2 kali A kali S. Jadi di sini biar nggak usah nyari ribet-ribet cari T lagi gitu lah.
Vt kuadrat sama dengan 2 kuadrat tambah 2 kali 3,6 kali 1,5. Berarti Vt kuadratnya sama dengan 4 ditambah gitu ya. Ditambah sama berapa nih? 2 kali 3,6 kali 1,5. Jawabannya adalah 10,8. Berarti Vt kuadratnya sama dengan 14,8. Berarti Vt-nya adalah akar kuadrat dari 14,8. Yang sebenarnya kalau misalnya kita hitung gitu ya. Ini tuh sebenarnya ya sebelum ke sini Vt sama dengan akar kuadrat dari 14,8. Jadi di sini Vt-nya tuh jawabannya ya juga 3,85 meter per sekon. Tinggal tergantung nih mau pakai yang mana. Mau pakai konsep energi gitu ya, atau mau pakai konsep GLBB seperti itu. Ya, konsep usaha lebih tepatnya usaha dan energi, atau mau pakai konsep GLBB gitu ya. Itu untuk yang E. Nah, udah ya, meluncur ke bawah. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak untuk nomor 3? Oke, untuk nomor 3 ada yang mau ditanya dulu nggak? Halo, halo. Nomor 3, nomor 3. Halo, halo. Nomor 3 ada yang mau ditanya tidak? Halo, halo. Lanjut, Kak. Oh, nah gitu. Respon. Saya kira pada tidur ya kan. Oke, jadi itu ini ya untuk nomor 3. Nah, lanjut nomor 4. Utara. Nah, nomor 4, sebuah gas pada sebuah senapan mempunyai konstanta gas gaya alias K-nya itu adalah sebesar K sama dengan 400 Newton per meter. Oke, di sini kita punya ini. Masanya dapat diabaikan, pegas tersebut dapat dimampatkan, alias berarti kalau semisal kita punya pegas itu kemudian bisa di apa namanya? Ini tuh semisal dia punya pegas misalkan begini. Nah, misalkan beginilah ya. Set gitu. Maka dia nanti bisa disiniin dimana dimampatkan ini sejauh gitu ya. Jadi dari sini nih, dari awal ini ke sini gitu ya. Ini delta X adalah sebesar 6 cm alias 0,06 meter. Dan katanya sebuah bola, berarti massa sebuah bola alias di depannya ini nih ada bola sebesar 0,03 kg alias kita tulis jadinya 3 kali 10 pangkat min 2 kg. Ditempatkan di laras ini senapan horizontal terhadap pegas itu, jadi itu ada di sini gitu ya. Si bolanya tuh ada di sini. Kalau ditekan tuh jadi begini nanti jadinya. Panjang laras senapan tersebut adalah 6 cm. Maka bola meninggalkan pada titik yang sama tempat persentuhan dengan gas. Oke. Jadi ternyata ya berarti gini. Bersentuhannya tuh di sini. Ini tuh panjang senapannya begini. Set. Ini senapannya gitu ya. Ini senapannya. Set. Gitu. Jadi itu ada di sini lah. Intinya kurang lebih depannya tuh di sini. Nah, kemudian ternyata didempetin ternyata gitu ya. Ternyata di depannya tuh udah didempetin kurang lebih jadi seperti ini. Kemudian dus gitu ya kan. Berapa laju bola ketika meninggalkan laras senapan dengan mengabaikan gaya gesekan. Nah ya sudah, berarti untuk yang A ini itu bisa kita lakukan terhadap yang kita lakukan adalah di sini ada perubahan energi pegas menjadi energi kinetik, gitu ya. Jadi ini di sini berlaku hukum kekekalan energi, ya. Jadi energi kinetik yang terjadi pada bola, pada apa namanya bola ya, oke pada bola itu setara dengan energi potensial yang dimiliki oleh si pegas.
Berarti setengah mv kuadrat sama dengan setengah kali k dikalikan dengan delta x kuadrat. Harusnya sih seingat saya begitu ya. Harusnya kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi ini sama-sama habis dibagi setengah, dikali setengah, dikali 2 gitu ya. Kemudian berarti untuk nilai V-nya itu sendiri berarti langsung aja ya kita masukin angkanya. M-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 2 kali dengan V kuadrat kali dengan 4 kali 10 pangkat 2 kali dengan 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Gitu ya. Nah, ya sudah, berarti nilai V kuadratnya di sini setara dengan 4 kali 10 pangkat 2 kali 36 kali 10 pangkat min 4 per 3 kali 10 pangkat min 2. Berarti V kuadratnya sama dengan gitu ya. Maka dari sini nih, ini udah pasti habis lah ya. Si siapa 10 pangkat ini sama ini habis dibagi. Ya, habis dibagi. Berarti nilai V kuadratnya ini setara dengan akar berapa nih? Ini coret sama-sama satu nih. Sama-sama bagi 3. 1 ini 12 ya. Berarti 48. Berarti V-nya sama dengan akar kuadrat dari 48. Ya, tinggal hitung aja nih. Akar 48 tuh harusnya 16 koma sih ya. Harusnya 16 koma. Harusnya 6,93. Ya. 6,93 meter per sekon. Itu untuk A-nya. Kemudian B-nya, hitunglah laju bola selama meninggalkan laras jika sebuah penghambat konstan bekerja pada bola tersebut selama ini, gitu ya. Ternyata ada yang ganggu nih, gitu ya. Ada yang ngeganggu, yaitu adalah si si gaya konstan ini, gitu ya. Gaya konstan ini mengganggu nih, gitu ya. Berapa kira-kira lajunya? Maka bisa kita hitung ya energi, gitu ya. Energi yang terjadi atau sebenarnya usaha, gitu ya, boleh. Maka kan di sini ada gaya ini ya. Berarti bisa kita kenakan bahwasannya sebenarnya ini mungkin kita bikin jadinya delta EK, ini delta EP pegas, ini setengah MV kuadrat kurang 0, gitu ya. Gitu. Jadi di awal itu kalau semisal kita bikin ini kondisi kedua, gitu ya. Si V-nya di sini adalah V kondisi kedua kurang setengah MV1 kuadrat. Nah, di 1 kuadrat ini di sini nih. Jadi tuh ceritanya untuk di A nih, ketika nanti dilepaskan bendanya atau dilepaskan pegasnya, kira-kira nanti kecepatannya jadi berapa, gitu ya. Maka dari itu perlu yang namanya pasti berarti di awalnya tuh 0, gitu ya. Di awalnya tuh 0. Maka di sini V2-nya tuh segini. Ini energi pegas, gitu ya, kalau kita bilang. Ini adalah W yang dipunyain bola sama dengan W yang dipunyai oleh si pegas. Nah, sekarang ini juga sama. Kita pakai konsepnya W bola sama dengan W pegas. Nah, ternyata di bola, gitu ya, kan sama kayak tadi, setengah M kali V2 kuadrat kurang setengah kali M kali V1 kuadrat, karena W itu adalah delta EK, gitu ya, sama dengan setengah kali K kali delta X, gitu ya, kuadrat, dikurangi dengan usaha yang dilakukan oleh si pegas, yang dilakukan oleh si gaya gesek, gitu ya, yang dilakukan oleh si gaya gesek. Berarti ini bisa kita tulis jadinya dikurangin dengan gaya gesek dikalikan dengan delta X juga, gitu ya, dikalikan dengan delta X juga. Ya sudah, berarti ini 0 ya, habis nih karena kecepatan awalnya tuh 0. Jadinya berarti setengah kali dengan MV kuadrat V2 kuadrat sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat kurang FG dikalikan dengan delta X. Kemudian ini
kita sama-sama kali 2 atau kita biarkan saja kali ya. Ini kita kali 2 atau kita tulis saja deh. Ya kali 2 aja deh biar enak. Jadi atau langsung aja deh masukin angkanya. Setengah kali 3 kali 10 pangkat min 2 kali V2 kuadrat sama dengan setengah kali 4 kali dengan yang namanya 6 gitu ya. 4 kali 10 pangkat 2 karena 400 ya, dikalikan dengan 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dikurangkan dengan gaya gesek yang terjadi adalah si 6 Newton sejauh si 6 kali 10 pangkat min 2. 6 kali dengan 6 kali 10 pangkat min 2. Berarti di sini 1,5 gitu ya. 1,5 kali 10 pangkat min 2 kali V2 kuadrat sama dengan 2 ini kemudian 2 kali 36 gitu ya. 36 tadi 36 kali 2 72 gitu ya. 72 kali dengan 10 pangkat min 2 dikurang dengan 36 kali 10 pangkat min 2. Berarti 1,5 kali 10 pangkat min 2 V2 kuadrat itu sama dengan 36 kali 10 pangkat min 2. Nah, lanjutlah ke sini. Berarti V2 kuadrat itu sama dengan 36 kali 10 pangkat min 2 kurang 1,5 kali 10 pangkat min 2. Ya sudah, V2 ini dibagi ya, dibagi dengan 1,5 kali 10 pangkat min 2. Berarti V2 kuadratnya sama dengan berapa tuh? 36 dibagi dengan 1,5. Jawabannya adalah 24. Berarti V2-nya sama dengan akar kuadrat dari 24. Berapa tuh kalau akar kuadrat dari 24? Jawabannya adalah 4,89. 4,89 meter per sekon. Seperti itu. Ya. Oke, sampai sini dulu. Untuk yang ini harusnya cuman A sama B doang kan ya, yaudah. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk nomor 4. Halo? Nggak ada Kak, lanjut aja. Nggak ada? Weh deh. Kayak langsung paham ya. Antara Ya, paham atau kayak udah malam terus Kenapa bingung nggak mau dipaham? bingung gitu ya mau nanya apa ya. Ya, betul sekali. Oke. Nah, lanjut nomor 5. Kelereng bermasa 10 gram meluncur ke kiri dengan kecepatan sebesar ini pada permukaan ini. Kelereng lain bermasa 30 gram meluncur ke arah kanan. Oke. Oke, jadi di sini ada dua nih, ada dua benda. Benda pertama di sini melaju ke arah kanan sebesar ini V1 ya, 0,2 meter per sekon. Kemudian di sini melaju ke sebelah kiri sebesar V2 adalah minus 0,4 meter per sekon. Kenapa minus? Karena dia arahnya ke kiri. Karena ini materinya udah jelas banget, ini terkait dengan yang namanya impuls dan momentum. Jadi arah ini sangat berpengaruh signifikan. Jadi hati-hati. Dimana di sini juga kita tahu bahwasanya M2 gitu ya. Ini kan V2 gitu ya. M2-nya adalah 10 gram. Sedangkan untuk M1-nya adalah 30 gram. Ya harusnya ini lebih gede gitu ya, tapi ya sudah gitu. Nah, kemudian di sini dikasih tahu tumbukan elastis antarmuka gitu ya. Nah, saya pun bingung ya tiba-tiba nih, apa sih tumbukan elastis antarmuka gitu. Dan yang saya cari ternyata itu adalah elastis sempurna, lenting sempurna gitu ya. Tumbukan lenting sempurna. Ya sudah. Jadi ini terjadi adalah tumbukan, kalau bahasa ininya dulu, bahasa anak SMA-nya itu adalah tumbukan lenting sempurna. Karena tumbukan lenting sempurna,
kita bisa mendefinisikan adalah koefisien restitusinya itu sama dengan 1. Gitu ya. Ya sudah, kalau begitu kita langsung bikin beberapa persamaan. Carilah kecepatan masing-masing kelereng setelah tumbukan. Hitunglah perubahan momentum masing-masing kelereng. Hitunglah perubahan energi kinetik masing-masing kelereng. Oke. Nah, ya sudah. Yang A ini, karena tumbukan lenting sempurna ini, itu berlaku yang pertama. Hukum kekekalan momentum. Nah, lalu kita lakukan E-nya sama dengan 1. Di mana untuk rumus E-nya itu sama dengan min delta V per delta V aksen per delta V. Gitu ya. Jadi untuk koefisien restitusi itu adalah perbedaan gitu ya. Perbedaan antara ini delta V. Nah, nanti ini ada dua rumus nih, ada dua versi yang sebenarnya sama gitu ya. Yang pertama adalah min dari V2 aksen kurang V1 aksen per V2 kurang V1. Nah, tapi kalau misalkan ini minusnya kita masukkan, maka nanti jadinya adalah V1 aksen kurang V2 aksen per V1 kurang V2. Gitu ya. Nah, ya sudah. Berarti untuk A itu adalah yang pertama. Hukum kekekalan momentum. Sigma P sama dengan sigma P aksen. Momentum before collision and after collision is equal, gitu ya. Jadi momentum sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan itu sama nilainya. Ya sudah, berarti M1 kali dengan V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Karena rumus P itu alias momentum itu adalah M kali V, gitu ya, jangan lupa. Ya sudah, M1-nya adalah ini 10 gitu ya. M1-nya adalah 30 kali 0,2 tambah dengan berapa nih? Tambah dengan 0,1 sorry, ini jangan lupa apa? Satuannya harus kilogram. Jadinya ini berarti 0,03 ya dibagi 1000 ya. Dibagi 1000 itu berarti 3 kali 10 pangkat min 2 ya. 0,03 kg. Ini 0,01 kg. Nah, berarti 0,03 dikalikan dengan 0,2. Ya Allah, kenapa sih angkanya durjana banget? 0,01 kali dengan minus 0,4 sama dengan 0,03 kali dengan V1 aksen tambah dengan 0,01 kali V2 aksen. Oke, biar enak ini, biar V1 aksennya kan karena kita cari ini nanti butuh dua persamaan. Kita kali 100 deh, gitu ya. Nah, kita kali 100. Berarti ini 3 kali 0,2 itu adalah 0,6 ya harusnya berarti ya. 0,6 dikurangin dengan 0,4 sama dengan 3 kali V1 aksen tambah 1 tambah V2 aksen. Berarti di sini kita dapat V1 aksen tambah V2 aksen itu sama dengan 0,2. Ini adalah persamaan pertama. Nah, persamaan kedua gitu ya. Persamaan kedua itu adalah E sama dengan 1. Nah, tinggal mau pakai yang mana nih? Gitu ya, mau pakai yang ini boleh, ini boleh, terserah. Nah, ya sudah kita pakai yang ini aja deh, biar sama bentuknya V1 yang di depan. Berarti V1 aksen kurang V2 aksen per V1 kurang V2 sama dengan 1. Berarti V1 aksen kurang V2 aksen ini sama dengan V1 kurang V2. Berarti V1 aksen kurang V2 aksen ini sama dengan V1-nya adalah 0,2 dikurangkan dengan min 0,4. Jadi V1 aksen kurang V2 aksen gitu ya. V1 aksen kurang V2 aksen adalah 0,6. Ini persamaan kedua. Kalau udah gimana? Ya tinggal eliminasi substitusi. 3 V1 aksen tambah V2 aksen sama dengan 0,2. V1 aksen kurang V2 aksen sama dengan 0,6. Maka kita tambahkan
supaya ini habis gitu ya kan. Berarti 4 kali dengan V1 aksen sama dengan 0,8. Maka V1 aksennya adalah 0,8 per 4 alias V1 aksennya adalah 0,2 meter per sekon. Itu ya. Enter dulu, coba kita cek dulu. 0,2 ditambah dengan di sini adalah 3 V. Dulu. Bentar, V1 kurang V2. Oke. V1 aksen kurang V2 aksen. Dulu, bentar. Sorry. Ini kalau semisal mau pakai yang ini, berarti kalau emang ini atasnya dikalikan dan di bawahnya ini tuh masih ada minusnya. Sorry. Ini jadinya E-nya tuh tetap minus ya. Jadi ada alias minusnya gini. Jadi di sini karena kalau ini dikalikan minus gitu ya, dikalikan dengan minus, maka ini adalah V2 kurang V1 gitu ya. Atau kalau misalkan ini ya, sorry. Ini saya ada salah salah tulis rumus, saya lupa. Bukan lupa sih, saya salah lihat. Ini V2 kurang V1 gitu ya, V2 kurang V1. Oke, so berarti ini kita hapus terlebih dahulu aja. Sebenarnya nggak usah sih, ini aja yang dihapus. Ini kalau ditukar berarti jadinya adalah V2 kurang V1 gitu ya. V2 kurang V1. Ini 2, ini 1 ya. Nah, jadinya berarti minus 0,4 kurang 0,2. Jadinya minus 0,6. Nah, ini minus ya. Ini minus. Berarti ini oke. Ini minus 0,6 jadinya adalah minus 0,4. Minus 0,4 jadinya adalah minus 0,1 meter per sekon. Oke. Kalau udah V2 aksennya berapa? Ya tinggal cari pakai salah satu aja. Ya udah, kita pakai V1 aksen kurang V2 aksen sama dengan minus 0,6. Minus 0,1 kurang V2 aksen sama dengan minus 0,6. Berarti V2 aksen ini sama dengan minus 0,1 tambah 0,6. Berarti V2 aksennya adalah 0,5 meter per sekon. Berarti dapat kita simpulkan after collision, after dia bertumbukan, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Yang akan terjadi adalah V2 aksennya ini setara dengan 0,5 meter per sekon, dan ini akan bergerak ke arah kiri gitu ya. V1 aksennya adalah minus 0,1 meter per sekon. Jadi secara besar, jadi V1 aksen ini itu besarnya adalah 0,1 meter per sekon, arahnya ke arah kiri. Sedangkan V2 aksen di sini besarnya 0,5 meter per sekon ke arah kanan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut untuk ke yang B. Hitunglah perubahan momentum sebelum tumbukan untuk masing-masing kelereng katanya. Ya udah, yang B itu berarti delta P untuk yang kedua sama delta P-nya untuk nomor 1 gitu ya. Nah, tadi mungkin saya bikin dulu ya rangkuman daripada gambarnya ini. Daripada gambarnya terlebih dahulu ya. Jadi ketika gambarnya sebelum bertumbukan gitu ya. Di sini intinya tuh ini pas udah mau deket tumbukan aja gitu ya saya bikinnya. Set, ini yang 3 kg, ini yang kecil. Begini. Terus ini sebesar V1 minus 0,4 meter per sekon. Gitu ya, dengan massa ini yang kedua sorry ya. Adalah 0,1 gram. 0,1 gram alias 0,1 kg
Terus yang kedua ini adalah M1-nya 0,03 kg. Terus untuk V1-nya adalah 0,2 gitu ya, 0,2 meter per sekon. Nah, ternyata after collisionnya ternyata yang terjadi adalah seperti ini. Set begini, terus ini bergerak ke arah kanan, V2 aksesnya adalah 0, berapa? Dari sini kita dapat informasi bahwasanya V1x-nya gitu ya adalah sebesar sebesar 0,1 gitu ya. Ternyata ini V2 aksennya adalah sebesar 0,5. Ini berarti 0,5 meter per sekon. Terus kemudian untuk V1 aksennya tuh arah kiri katanya. Sebesar minus 0,4. Kalau besarnya ya 0,1 ya. Nah, di sini kenapa saya kasih minus, karena dia menandakan ke arah kiri gitu. Ya udah, yang B, delta P nomor 1 adalah M1 kali V1 aksen alias P1 aksen kurang P1. Berarti delta P1 adalah M1 kali V1 aksen kurang M1 kali V1. Berarti delta P-nya adalah ya 0,03 kali dengan awalnya V1 aksennya adalah minus 0,1 dikurang dengan 0,03, atau bisa kita tulis begini aja deh, M1 kali V1 aksen kurang V1. Berarti delta P1 nya adalah 0,03 kali dengan minus 0,1 kurang 0,2. Jadi delta P1 nya adalah 0,03 alias 3 kali 10 pangkat min 2. Ini dikalikan dengan minus 0,3 alias 3 kali 10 pangkat min 1. Jadinya delta P1 nya adalah sebesar minus 9 kali 10 pangkat min 3 Newton kilogram meter per sekon. Kilogram meter per sekon. Gitu ya. Itu untuk si yang pertama. Nah, yang kedua, delta P2-nya adalah P2 aksen kurang P2. Berarti M2 kali V2 aksen kurang M2 kali V2. Ya udah, kita ikutin ya. Berarti M2 itu di sini kita tulis aja dulu. Berarti M2 kali V2 aksen kurang V2. Berarti delta P2-nya adalah 0,01 alias 10 pangkat min 2 gitu ya. Terus ini V2 aksennya adalah 5 kali 10 pangkat min 1 dikurang dengan minus 4 kali 10 pangkat min 1. Berarti delta P2-nya adalah 10 pangkat min 2 dikali dengan 9 kali 10 pangkat min 1. Berarti delta P2-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 3 kg meter per sekon. Nah, dari sinilah dan ini telah terbukti hukum kekekalan momentum sebelum momentum sama sesudah momentum itu kurang lebih sama. Dan kita bisa lihat di sini ya, gitu. Jadi momentumnya itu, perubahan momentumnya itu nilainya sama, hanya saja berbeda arah, gitu ya. Oke, itu untuk yang B. Yang C, itu ya. Yang C ini juga sama. Perubahan momentum itu kalau di sini dibahasnya ini itu adalah perubahan energi kinetik, yaitu adalah energi kinetik dikurangi tumbukan, setelah tumbukan dikurangi sama ini. Nah, ini saya bingung, harusnya ini itu pasti bahasnya satu persatu gitu ya. Delta EK1 sama dengan EK1 aksen kurang dengan EK1. Berarti EK1 sama delta EK gitu ya. Delta EK1 itu sama dengan delta EK1 sama dengan setengah kali M1 kali dengan V1 aksen dikuadratkan kurang setengah kali dengan M1 kali V1
dikuadratkan. Berarti delta EK-nya ini setara dengan setengah kali dengan M1 kali V1 aksen kuadrat gitu ya. V1 aksen kuadrat kurang dengan V1 dikuadratkan. Nah, berarti delta EK1-nya sama dengan setengah kali dengan 3 kali dengan 10 pangkat min 2 dikalikan dengan, berarti ini berapa nih? V1 aksennya minus gitu ya. Minus 10 pangkat min 1 dikuadratkan kurang dengan 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Berarti delta EK1-nya sama dengan ini 1,5 kali 10 pangkat min 2 dikalikan dengan 10 min ini 10 pangkat min 2 gitu ya. Dikurangkan dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Berarti delta EK1-nya sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 2 kali dengan min 3 kali 10 pangkat min 2. Gitu ya. Jadinya berarti berapa nih? Minus EK1 sama dengan minus 4,5 ya, minus 4,5 kali 10 pangkat min 4 Joule. Begitu juga untuk yang ini, yang nomor 2 ya, sama, tinggal EK2 aksen kurang dengan EK1. Nah, langsunglah kita pakai rumus yang seperti ini aja langsung ya. Kita pakai yang ini aja, kita kopas. Kita pakai kopas yang kayak gini, sehingga jadi biar nggak terlalu kepanjangan. Jadi kita pinjam simbolnya, jadinya delta EK2 sama dengan setengah kali dengan M2 kali dengan V2 aksen gitu ya. V2 aksen dikuadratkan dikurangkan dengan V2 dikuadratkan. Ya udah, berarti delta EK2 gitu ya sama dengan setengah kali dengan 10 pangkat min 2 kali 5 kali 10 pangkat min 1 kuadrat kurang sama 4 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan gitu ya. Ini ada minusnya ya, sorry. Minus 4 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Berarti delta EK2 nya sama dengan 10 pangkat min 2 per 2 kali dengan 25 kali 10 pangkat min 2 dikurang dengan 16 kali 10 pangkat min 2. Berarti delta EK2 nya adalah 10 pangkat min 2 per 2 kali dengan 9 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 2 gitu ya, sorry. Berarti delta EK2 nya sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 4 Joule. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya nilainya itu sama, hanya saja berbeda arah gitu ya. Jadi ketuker gitu. Jadi ketuker antara yang di momentum yang didapat, yang perubahan momentum yang di nomor 1 yang di 1 ini dioper gitu ke nomor 2. Begitu juga untuk energi kinetiknya itu tersalurkan secara ini EK1 aksen gitu ya. Sebelum ini ditransfer juga ke yang nomor 2, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo, halo. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Untuk soal nomor 5 atau 1 sampai 5, kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Nggak ada. Weh, nggak ada. Weh. Ada, Kak. Ada apa tuh? Mau nanya apa? Yang soal nomor 1, yang B. Kenapa? Nah, di situ kan hasilnya yang S itu kan 0 plus 2100 ya, Kak? Enggak, 2 kali 100. Itu 2 kali 100. Oh, 2 kali 100. Iya, di sini kan saya nulisnya setengah kali 4 tuh 2 kali 100. Karena apa namanya?
Ini kan saya simbolnya pakai kali ya, pakai titik. That's why kenapa kalau saya ngerjain entah matematika atau fisika, kalau udah namanya mau ratusan ribu segala macam, saya tidak pernah pakai titik. Karena pasti itulah dia kenapa saya saya malas pakai titik. Misalkan anggap aja nih ya, jawabannya adalah 1000 gitu ya, saya tulis 1000. Iya. 1000 tuh saya tulisnya 1, 0-nya 3, udah nggak ada saya pisahin pakai tanda titik. Karena pasti salah persepsi nanti takutnya 1 dikali 000 atau 1000 gitu kan ya, sama kayak ini. Makanya tuh angka yang saya bisa pakai itu kayak misalkan berapa itu tuh saya jarang banget pakai titik sebagai pemisah. Jadi tuh gini, kalau semisal emang mau pakai titik sebagai pemisah yang ada di sini, maka gini, biasanya saya kalau koma itu pakai titik, sedangkan kalau mau membedakan itu pakai koma gitu. Jadi 3 juta nih, 3,000,000. Tapi kalau 0,03, 0,03 gitu. Atau kalau enggak, kalau emang nggak mau repot, ya itu misalkan 3 juta ya 0-nya 6 tanpa ditulis ada pemisahnya. Jadi 3 juta ya tulisnya 3, 0-nya 6 kali gitu. Karena ya itu saya tahu pasti makanya kenapa saya kalau ngajarin anak sekolah tuh kalau misalnya udah gede gitu ya, saya nggak bakal pernah spesifik mengikuti aturan yang baku. Misalkan 5.000 nih, tulisnya 5.000, nggak usah. Dalam perhitungan itu tidak terlalu signifikan. Yang penting kalian tahu itu cara bacanya gimana, selesai. Gitu. Tapi kalau dalam penulisan aslinya, nanti kalau emang dalam apa-apa dan emang butuh, ya harus ditulis, jangan lupa. Gitu. Oke, Kak. Ya, oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah cukup itu saja? Sepertinya sudah. Coba Kak mau lihat yang nomor 5 yang C. 5 yang C. Ini dia. Itu yang C yang EK1 yang pertama itu yang di 1,5 kali 10 pangkat min 2. Terus itu dikali atau dikurang itu Kak yang poin 1, 2, 3, 4, 5 yang baris kelima. Yang ini. Ya, yang itu dikali. Iya, ini kali. Saya pakai titik di sini. Terus itu dikurangi. Oh ya. Terus itu dikurangi 4 ya, Kak. Oh, yang ini nih. Yang sebelahnya. Iya, ini 10 pangkat min 2 kurang. Kurang 4 ya. Ya. Terus hasilnya jadinya? Jadi hasilnya jadi min 3. Ini nih. Ini kalau dihitung kan jadinya hitungannya kan begini ya. 1 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 itu kan depannya sebenarnya ada angka satunya nih. Ya. Nah, kalau kita ngikutin operasi hitung bentuk eksponen, operasi eksponen itu adalah selama ininya sama, depannya bisa langsung dikurangin. Oh. Ya, jadi itu dianggap aljabar gitu ya kan? Dianggap aljabar. Nah, gitu. Jadi kayak 1x kurang 4x ya jadinya min 3x. Jadi x ini kayak diibaratkan sebuah variabel gitulah ya. Ini satu sesuatu dikurangkan dengan 4 sesuatu gitu. Maka hasilnya adalah min 3 sesuatu. Kayak gitu. Kalau emang nggak pede pakai pangkat, boleh kalau mau di ini 1 kali 10 pangkat min 2 itu kan 0,01 ya.
Ini nih kalau mau misalkan 1 kali 10 pangkat min 2 kurang 4 kali 10 pangkat min 2. Nggak pede nih gitu ya kan ngitungnya. Boleh kalau semisal mau ngitungnya ini, misalkan mau ngitungnya apa namanya? Berupa langsung didesimalkan. Jadi ini 0,01 kurang 0,04. Jadinya min 0,03. Nah, min 0,03 itu kan nilainya sama dengan yang ada di sini. Min 3 kali 10 pangkat min 2 gitu. Oh iya, terima kasih Kak. Sepedenya aja kalau ngitung. Kalau di sini kan saya karena males ngitung koma gitu ya. Saya males ngitung koma. Jadi kayak misalnya nih, apalagi ngitung apalagi nulisnya gitu loh. Kayak misalnya 0,03 dibagi 0,03 bagi 2 0,015 terus dikali lagi 0,03. Alah ribet banget gitu ya nulisnya gitu, takut salah gitu ya kan. Kadang kalau kita ngitung koma-komaan kadang kan kalau salah koma aja itu udah pasti beda hasil gitu kan. Makanya biasanya saya pakai bilang berpangkat gitu. Oh iya Kak, terima kasih. Iya, oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa sudah aman sejauh ini? Jadi kalau yang ini nih, ini itu ada hubungannya dengan materi momentum dan impuls. Kalau di fisika untuk di sekolah itu, kalau dulu ada di kelas 10, kayak sekarang ada di kelas 11-an deh, apa kelas 10 deh, saya lupa. Terus ini bisa ini adalah usaha yang diterima oleh bola ya setara dengan usaha yang dilakukan oleh pegas gitu. Ini juga sama, bebas mau pakai ini atau ini ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Halo. Ya Kak. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kapan nanti diupload di YouTube seperti kemarin? Iya, saya upload. Tenang aja kok. Ya. Cuman palingan nanti selesainya aja gitu. Semoga bisa hari ini sih gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau emang nggak ada yang mau ditanya, saya tutup dulu ini. Kalau saya cukup Kak. Kenapa? Saya tutup aja ya. Cukup. Oke, ya udah. Oke, kalau gitu saya dulu untuk pertemuan kali ini. Sebenarnya ini kalau emang mau review materi kayak gini tuh sebenarnya review materi sekolah gitu lah. Kalau emang mau setidaknya minimal ketemu dulu gitu, diulangin lagi kayak nge-review materi anak sekolah dari SMP sampai SMA gitu ya. Oke, dengan begitu saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.